cukup tabu rasanya kalau kita siapkah untuk jatuh cinta. Pasti pemikiran kita kalau nggak pasangan, ya apa sih kalau nggak pasangan gitu. Nah, jadi mungkin Mas Gusti nanti akan saya kasih sekitar 45 menit begitu untuk memaparkan materi, dan nanti kalau misal sudah mulai selesai kita bisa sharing-sharing lah gitu ya. Dan nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan atau mengisi. Tadi mengisi di mana, Mas? Di Kotak. Ya, benar, di NGL link QR code ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa scan dulu NGL-nya dan bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman tuh malu untuk mempertanyakan kepada Mas Gusti. Kepada Mas Gusti, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, Maha sempurna atas segala sifatnya. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Padahal tadi udah di briefing ya sama MC sama moderator untuk tetap semangat ya. Ya tapi nggak apa-apa teman-teman. Alhamdulillah, yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita banyak hal, kemudahan langkah kaki untuk menuju tempat yang semoga Allah ridhoi ini. Dan Allah bilang juga dalam Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur atas nikmat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kenikmatan itu lebih daripada apa yang kita logikakan atau pikirkan. Karena konteks dari la in syakartum la azidannakum bukan Allah memberikan 2-3 kali lipat, tapi berkali-kali lipat. Ketika kita menerima atas segala sesuatu yang Allah berikan ke kita, mau diputusin pacarnya, mau kemudian disulitin sama circle-nya, mau skripsinya belum selesai-selesai ya. Siapa di sini yang masih mahasiswa? Ini SMA, SD, atau mahasiswa? Berkeluarga. Oh ya. SMA Mas, mungkin SMA dan juga kuliah lah. Oke. Dan lantas kita harus senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan sama kita. Dan juga teman-teman sekalian, ternyata syukur itu bukan cuma sekadar kita mengharapkan Allah atas apa yang kemudian harus kita dapatkan ketika kita bersyukur. Maksudnya ketika kita bersyukur Allah akan melebihkan, bukan cuma itu. Itu adalah bentuk adab ternyata. Adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinukil dalam sebuah kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala, beliau menuliskan banyak sekali minhaj, tata cara muslim, minhajul muslim, tata cara menjadi muslim sejati. Dan ulama mengatakan bahwa kitab ini adalah sebuah, kalau kamu udah selesai kitab ini, udah selesai hidupmu tuh udah diatur sama ini, sama kitab ini. Jadi ini direferensi juga Quran dan Sunnah. Di antara adab yang Allah yang ditawarkan oleh kitab tersebut, di antara yang paling pertama adalah mensyukuri atas segala kenikmatan yang Allah berikan teman-teman sekalian. Bayangin aja ya Mas, ketika kita bersyukur, Allah itu adalah bentuk adab. Nah, logika kita adalah ketika kita beradab sama kedua orang tua kita, misal contohnya ketika kita berbicara sama orang tua kita, kemudian orang tua kita kemudian kita tuh berbicara dengan sopan santun, tidak ada denial, tidak ada mengatakan sik, kalian aku sik Bu. Misal diminta untuk ngambil jemuran, sik bulat di main Mobile Legends misalnya, sik bulat di scroll TikTok misalnya, sik Bu keranjang kuningku isih belum komplit. Contoh hal sebenarnya. Nah, ketika kita berada sama orang tua kita teman-teman sekalian, maka hal pertama yang pasti orang tua kita rasakan adalah rasa suka, rasa senang sama kita. Dan impact daripada itu, ketika orang tua kita ngasih kita fasilitas, mereka akan ridho dan mereka akan berusaha memberikan yang terbaik. Namun tatkala ketika kita tidak beradab sama kedua orang tua kita, maka hal demikian juga berbalik gitu. Tadi saya habis ngobrol sama bapaknya ojol yang saya tadi nganter saat driver itu. Anaknya bandel banget luar biasa. Nah, bapaknya tuh bilang bahwa Mas, apa yang dia butuhin sama aku kasih, tapi aku gak ridho. Dia itu selalu
menyangkal atas apa yang selalu aku bilang. Beliau tuh nggak mau tak perintah. Dia itu anak yang mohon maaf ya, nakal banget. Tapi ketika dia pengen sesuatu tak kasih, aku ngasih, cuman aku nggak ridho. Bayangin aja teman-teman sekalian, ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan itu adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah Allah itu sangat sakit hati, teman-teman? Awas hati-hati, cinta yang bertepuk sebelah tangan itu sakit banget loh, teman-teman. Iya nggak sih? Jeru mas, jeru. Allah udah ngasih ini satu, ini mobil, ini motor, ini sekolah yang baik, ini baju yang baik. Tapi ketika kita melakukan perintahnya, alah sholat kose, foto sholat, mau bilang, alah azannya kan tadi komat, alah komat sih balik kita terakhir baik, karena masih nugas, mau bilang gitu. Bukankah Allah sangat sakit hati sama kita ketika kita tidak menjemput rasa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertama. Saya bilang ke teman-teman sekalian, dan salah satu trigger untuk mengucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya mengajak teman-teman sekalian semuanya untuk kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat salam telah kita curahkan, kita haturkan kepada saudara kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita sama-sama bergandengan tangan menuju Jannatul Firdaus A'la bersama dengan beliau, bersama dengan para sahabat, orang-orang tercinta kita, dan pastinya orang-orang yang ada di sini, insyaallah. Dan teman-teman sekalian, teman-teman juga harus bersyukur bisa duduk di sini, walaupun dari teman-teman sekalian ada yang merasa duduk di sini itu karena paksaan, duduk di sini karena diajak teman, duduk di sini karena daripada malam minggu ngangong-ngangong, jadi tak ikut kajian. Tapi lihat dari sini teman-teman sekalian, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah berkeinginan hambanya menjadi baik, ya, awas hati-hati. Ketika Allah berkeinginan hambanya menjadi baik, baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Kalau menurut manusia pasti subjektif. Menurut Mas Rehan, oh Mas Mus itu Masya Allah ya, tabarakallah ya, kan cara isinya adalah sebagai ada orang di luar sana yang alah, aku iso. Kalau manusia subjektif, bisa jadi benar baik, atau bisa jadi yang lain buruk. Tapi ketika Allah bilang baik, sudah pasti baik, teman-teman. Nah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah berkeinginan hambanya menjadi baik, maka hal pertama yang Allah turunkan kepada kita adalah bukan soal harta, bukan soal tahta, namun ini yufaqihu fiddin, pemahaman kita terkait dengan urusan agamanya Allah. Tanyakan ke teman-teman di sini, duduk di sini niatnya karena apa? Coba kita luruskan. Ya Allah, aku duduk di sini untuk menuntut ilmu, dan semoga aku bisa menjadi hamba yang baik menurut sudut pandang Allah. Kalau sudut pandang Allah sudah mengatakan kita baik, maka apa yang teman-teman butuhkan pasti akan dikabulkan sama Allah. Paham sampai sini? Paham ya, insya Allah ya. Baik, teman-teman sekalian, kita nanti akan masuk ke materi. Cuman aku akan trigger teman-teman dengan kisah yang insya Allah kisah ini selalu membuat saya itu menjadi pemuda itu, kok aku begini-gini ya, ternyata ada lebih hebat. Ada kisah sahabat bernama Mu'ad bin Afro dan Auf bin Afro. Ada yang tahu kenal ini? Kenal kisah ini? Mu'ad bin Afro dan Auf bin Afro, tahu nggak? Yang Romeo itu bukan? Oh bukan, sorry. Bukan. Nggak tahu berarti nggak tahu. Ini sahabat teman-teman sekalian. Jadi Mu'ad bin Afro dan Auf bin Afro itu adalah salah seorang pemuda, kakak adik. Mu'ad usianya 16 tahun, adik Auf usianya 15 tahun. Di sini rata-rata usianya berapa? Mungkin 17 sampai 17 25 sampai 25 ya? Ya. Oke. Hah? 12 tahun? Oh 15, keren. Nah itu contohnya. Mu'ad bin Afro dan Auf bin Afro diriwayatkan, ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, teman-teman sekalian. Hadisnya insya Allah sahih. Pada waktu itu di kancah peperangan Badar, perang Badar itu pada waktu bulan Ramadan. Perang Badar dieksekusi pada bulan Ramadan, teman-teman. Pada waktu itu teman-teman sekalian, di kancah peperangan Badar, Mu'ad bin Afro dan Auf bin Afro mengikuti peperangan itu.
adik kakak usia 16 tahun dan 15 tahun. Sang kakak pada waktu itu teman-teman sekalian mendatangi Abdurrahman bin Auf di sebelah kirinya. Itu di kancah peperangan, itu udah pada perang itu, perang luar biasa. Sang kakak bilang ke Abdurrahman bin Auf, ya paman, di mana Abu Jahal? Kenapa kamu cari Abu Jahal? Ya paman, bukankah Abu Jahal itu orang yang membenci Rasulullah, orang yang memaki Rasulullah, orang yang ingin membunuh Rasulullah? Betul. Ya paman, kata Mu'ad, ya paman, aku ingin membunuhnya. Mu'ad bin Afro, usia 16 tahun teman-teman. Dan plotisnya adalah yang kafir Quraisy itu dipimpin oleh Abu Jahal dan umat Muslim dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf bilang, baik, nanti kalau aku melihat Abu Jahal, aku akan bilang ke kamu ya. Baik paman. Singkat cerita peperangan kemudian berkecamuk. Datanglah sang adik di sebelah kanannya Abdurrahman bin Auf. Kemudian memberikan sebuah pertanyaan dan pernyataan hampir mirip dengan sang kakak. Ya paman, di mana Abu Jahal? Kenapa kamu mencari Abu Jahal? Ya paman, aku ingin membunuhnya. Baik, nanti kalau aku melihat, aku akan bilang ke kamu. Baik paman. Di kancah peperangan Badar itu, sense of feelingnya orang beriman, kayak seorang sahabat Abdurrahman bin Auf melihat ada sesosok manusia menggunakan baju zirah itu baju besi, kemudian menggunakan kuda perang tinggi dan dikelilingi oleh 10 lingkaran pasukan perang. Jadi ini orang satu, ini Mas Rehan, dikelilingi 10 kali pasukan musuh, 10 kali pasukan. Dan ternyata itu Abu Jahal. Dan ketika menggunakan baju zirah hanya kelihatan matanya saja, kelihatan matanya kok. Jadi dia bilang, Abdurrahman bin Auf, itu Abu Jahal. Seketika teman sekalian, kedua pemuda tadi tanpa basa-basi langsung menerobos pasukan kafir Quraisy, menghancurkan, memporak-porandakan kafir Quraisy pada waktu itu. Bahkan diriwayatkan teman-teman sekalian, hampir ratusan dan ribuan kafir Quraisy pada waktu itu dihancurkan oleh dua pemuda tadi, Mu'ad bin Afro dan Auf bin Afro. Hingga tiba masa dimana ketika dia sampai di penghujung, di depannya Abu Jahal, mereka berdua menebaskan pedangnya di paha Abu Jahal. Abu Jahal terjatuh. Abu Jahal terjatuh teman sekalian. Pada waktu itu sang kedua adik kakak ini kembali ke pasukan umat Muslim. Hingga mau masuk ke pasukan umat Muslim, teman-teman, sang adik Auf bin Afro wafat, ditebas oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal adalah anaknya Abu Jahal. Dan pada waktu itu Ikrimah belum masuk Islam. Ikrimah masuk Islam ketika sudah pembebasan kota Mekah. Akhirnya teman-teman sekalian, yang ada kan Mu'ad bin Afro. Mu'ad bin Afro ini sudah berusaha bertahan gitu kan. Setelah berusaha bertahan teman-teman sekalian, pengen masuk ke campnya umat Muslim, tertebaslah tangan kanannya. Dan ketika tertebas teman-teman, mohon maaf, jadi seakan-akan di tangannya itu masih jantung, hanya kulit yang menyongganya. Bisa dibayangkan. Jadi seakan-akan tangannya ini kan udah dipotong tuh sama kafir Quraisy, dan tangannya itu masih nempel, cuman kulitnya yang menyonggah tangannya. Jadi kayak kewet-kewet, teman-teman. Bisa dibayangin ya, Mu'ad bin Afro usia 16 tahun tertebas tangannya bagian kanan, hanya dipangku oleh kulitnya. Jadi kayak tertebas gitu, kemudian dipangku oleh kulitnya. Masuk ke umat Muslim, apa yang dilakukan? Apakah dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tangan kilo meh kontol ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku izin untuk pulang ya Rasulullah. Apakah dia bilang kayak gitu? Enggak. Dia apa yang dilakukan? Dia melepas imamah yang ada di kepala itu, ya kayak mohon maaf imam bonjol gitu kan, kayak Ahmad Dahlan itu kan ada imamah tuh di kepala. Imamah itu kan fungsinya untuk biar panas matahari itu nggak kelihatan sakit di kepala. Soalnya kemarin pas waktu 7 Agustus karena berangkat umrah dampingi 32 jamaah, panas luar biasa teman-teman. Dan saya mau melihat POV-nya peperangan pada waktu itu, panas luar biasa. Menghirup rasanya ini panas banget. Sampai tak kasih pelumas di bagian mulut. Panas banget, saya jadi kayak POV-nya itu luar biasa, panas banget. Panas Ramadan perang. Panas Ramadan perang. Kemudian Mu'ad
bin Affan melepas imamahnya dan mengelibatkan ke tangan kanannya, dilibatkan tangan kanannya. Dan apa yang dilakukan? Dia kembali berperang menggunakan tangan kiri. Tangan kirinya rasa sakit banget, tangan kanan sangat luar biasa sakit teman-teman. Apa yang kemudian dilakukan? Dia kembali ke kampnya umat muslim. Dan ketika dia kembali ke kampnya umat muslim teman-teman, apa yang dilakukan dia selanjutnya? Apakah dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku isi dulu ya Rasulullah, aku udah bisa perang ya Rasulullah, tangan kiri kuil ya Rasulullah udah gak bisa untuk bertahan, tangan kanan udah gak bisa untuk bertahan ya Rasulullah, tangan kiriku juga gak bisa maksimal. Apakah dia bilang kayak gitu? Enggak. Apa yang dilakukan teman-teman? Mu'ad bin Affan, dia, mohon maaf ya, melepas imamahnya, menginjak kaki tangannya, melepasnya dengan sengaja. Mu'ad bin Affan, seorang pemuda usia 16 tahun, mengorbankan tangannya dengan sengaja. Mohon maaf, pada waktu itu peperangan gak ada alkohol teman-teman untuk mengobati, gak ada perban atau semacamnya. Pada waktu itu kalau peperangan itu menggunakan madu pun ditempelin, dilekatkan itu berbulan-bulan baru bisa menyatu. Ini orang yang sangat saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya, melepas tangannya dengan sengaja, dan plot twistnya adalah dia kembali berperang. Seorang pemuda 16 tahun dan 15 tahun kembali berperang, dan endingnya Mu'ad bin Affan mendapatkan hadiah dari Allah. Pertama, wafat dalam keadaan syahid, dan beliau mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa bidadari bernama Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah adalah bidadari tercantik yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mati dalam keadaan syuhada. Yang kedua, teman-teman, apa yang terjadi? Diriwayatkan peperangan itu yang memenangkannya, ulama sepakat yang memenangkannya adalah kedua pemuda tadi. Bisa dibayangin teman-teman sekalian, sekeren apa pemuda-pemuda zaman dahulu. Di zaman kita masih 16 tahun, apa yang kita lakukan teman-teman? Apa yang sedang kita lakukan, gitu kan? Apa yang kemudian harus kita, apalagi kita hampir menjemput Ramadan setelah ini. Maka yang saya kasih awal tadi ada sebuah trigger bahwa kita tuh pemuda adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Dan Allah pun juga bilang dalam surah Ar-Rum, Allah menjadikan manusia dalam kondisi kuat. Lantas dalam kondisi kuat itu Allah menjadikan kita, Allah menciptakan kita dalam kondisi lemah. Lantas dalam kondisi lemah itu kita jadikan kuat, dan kemudian kita lemah lagi. Kita diapit oleh dua kelemahan teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang sedang kita lakukan sekarang ini? Untuk apa kita dipijakan di muka bumi ini? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pemuda-pemuda yang sebagaimana ditunjukkan oleh surga? Maka pertanyaan teman-teman sekalian, di sini lagi insya Allah kami akan membreakdown beberapa hal kenapa kok pemuda tadi bisa se-strong itu, bisa sekuat itu, bisa saking cintanya pada Allah dan Rasulnya sampai kayak gitu. Ternyata semua itu ada dalam Al-Quran teman-teman. Jadi kita harus memahami dulu potensi kita tuh kuat teman-teman, kita tuh kuat, jangan sampai kita itu tidak menggunakan kekuatan kita untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ke poinnya. Siapkah kau tuh jatuh cinta dengan tamu yang istimewa? Yang kita bahas ini adalah persiapan kita untuk menjemput bulan yang paling suci, bulan turunnya Al-Quran, sebagaimana tadi disandingkan oleh Bapak Wahyu disandingkan Pak Wahyu, mohon maaf Pak Wahyu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Quran itu turun ya di saat bulan Ramadan dan dijadikan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka kita teman-teman sekalian harus meluruskan dulu bahwa ayo kita hijrah teman-teman. Sudah waktunya kita tuh hijrah. Kita tuh udah di penghujung zaman teman-teman. Ada kabar yang luar biasa terjadi sekarang ini. Tahu Epstein File? Tahu semuanya ya? Ada sebuah riwayat dalam hadis Nabi SAW, akan tiba masa di mana kiamat akan terjadi ketika matahari terbit dari barat. Pernah ya terngiang ya, dan pernah mendengarkan itu ya, bahwa matahari terbit dari barat. Pertanyaan sekarang teman-teman sekalian, di era teknologi sekarang ini,
Banyak sekali yang menafsirkan awalnya memang matahari terbitnya dari barat, awalnya timur dari barat. Tapi sekarang secara logika teman-teman sekalian, setelah Epstein Files itu muncul, kita jadi lebih paham bahwa bangkitnya atau terbitnya matahari dari barat adalah pondasi kesuksesan orang barat sekarang ini, yang sekarang sudah sangat hebat sampai memegang dunia sekarang ini. Bayangin aja teman-teman sekalian, luar biasanya orang-orang, mohon maaf, dia tulis kayak gitu, dia menciptakan semua itu dibahas di Epstein Files teman-teman. Dan kita harus takut bahwa persiapan kita ya, bisa jadi kita belum sampai penghujung, udah kiamat atau tidak, tapi kita nggak ada tahu. Tapi kembali ke hadis Nabi SAW, sebaik-baiknya orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan kematiannya. Dan kita sebagai orang pemuda, kalau tidak menyiasati dengan memaksimalkan potensi kita menjadi orang pemuda yang taat, maka bagaimana kemudian ketika kita dihadapkan oleh sesuatu hal yang alhamdulillah di luar sana yang cukup luar biasa, membabi buta dan membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, di momen Ramadan ini, ayo kita maksimalkan. Ayo kita kasih paham bahwasanya kenapa kok kemudian kita itu tidak menjadi hamba yang ketika puasa Ramadan tidak bisa maksimal, tidak bisa merasakan ruh dari Ramadan itu. Disebabkan adalah kurangnya strong why. Mengapa kita melakukan apa yang kita kerjakan? Kita nggak paham soal itu. Setiap apa yang ada di dunia ini, kita FOMO, ikut-ikutan. Apa sih ini tren, ikut-ikutan. Apa sih ini tren, kita ikut-ikutan. Tanpa mengetahui strong way-nya. Mengapa kita melakukan apa yang kita kerjakan? Wah, betul juga ya. Insya Allah ya. Jadi teman-teman sekalian, nah, bukan tahu ini, aku bengok-bengok ini. Jadi teman-teman sekalian, strong way kita untuk menyiapkan Ramadan ini, yang pertama adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha. Quran surah Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Dikuatkan lagi dengan surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai hamba-hamba yang taubat. Dikuatkan lagi dengan Quran surah Al-Ahzab, wahai Muhammad, pada waktu itu redaksinya, wahai Muhammad, katakanlah kepada hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas isinya banyak dosanya teman-teman. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman merasakan dosa yang sangat banyak untuk sekarang ini, kita gak ada kan manusia gak ada dosanya, pasti ada. Sederhana ya tadi, sederhana ketika kita diminta orang tua kita untuk melakukan sesuatu, belanja atau apa semacamnya, kita mengatakan sih bentar toh. Azab berkumandang, kita masih sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan sosmed kita. Minta sama Allah taubat. Lah mas, dosaku banyak banget deh. Aku loh wis judi, wis kemudian pinjol, wis kemudian berpacaran, naudzubillah sampai melakukan hal zina. Piye mas? Apakah Allah akan mengampuni dosaku? Teman-teman pernah memerangi Rasulullah enggak? Teman-teman pernah meludahi Rasulullah enggak? Teman-teman pernah melakukan kekejian kepada Rasulullah enggak?
ada satu orang yang pernah melawan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sekarang makamnya di samping Nabi, menjadi khalifah fil ard di sisi Rasulullah SAW di Jannatul Firdaus A'la. Seorang Umar bin Khattab yang sangat bengis kepada Rasulullah SAW diampuni dosanya. Apalagi kita yang masih tergolong dosanya itu biasa-biasa wae, menurut walaupun nggak biasa sebenarnya, menurut masih logis nih. Beda sama Allah. Barangkali teman-teman sekalian, kesuksesan kita terhadap dunia atau apapun itu terjeda karena dosa-dosa kita, teman-teman. Sebab apa dalilnya, teman-teman sekalian? Ini dalil yang aku sukai ya, di dalam Quran surah At-Tolak, At-Tolak ayat kedua bagian akhir, kemudian dilanjutkan di awal surah yang ketiga. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhraja. Apa itu makhraj? Makhraj itu kata ulama tafsir, teman-teman, ketika kita menyusuri gang yang sempit, di ujungnya itu ada sebuah lapangan yang luas. Itulah makhraj, jalan keluar, jalan kemudahan. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Takwa, teman-teman, disebutkan 115 kali di dalam Al-Quran. Singkatnya ada dua maknanya: tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Kita breakdown lagi tuh, perintahnya maksudnya apa? Perintah yang kemudian ada di Quran dan Sunnah. Dan dalam fikih, teman-teman, perintah itu sifatnya sa'isomu, gak harus. Kamu, kecuali wajib ya, kalau wajib memang harus. Ini yang maksud adalah sunnah-sunnah yang lainnya. Kalau kamu kemudian misalnya sholat duha 2 rakaat, ya 2 rakaat, gak usah dilebihkan. Kalau udah 2 rakaat mampu, ya udah 4 rakaat dan seterusnya. Begitupun juga ketika kita melakukan kewajiban, kalau nggak bisa sholat berdiri, ya duduk. Kalau nggak bisa duduk, ya tiduran. Nggak bisa tiduran, ya menggunakan anggota tubuh kita yang bisa kita gunakan. Nggak bisa lagi. Niat kita. Saking baiknya Allah nggak sih? Ketika kita melakukan sebuah perintah, Allah kasih opsional banyak sekali. Nah, yang khawatir adalah kemaksiatan, keharaman. Itu mutlak nggak boleh. Itu mutlak nggak boleh. Ada sebuah kisah, teman-teman. Ini kisah dari negeri Syam. Ini kisah menarik menurutku. Ini kisah seorang yang jatuh cinta kepada perempuan yang bejat, mohon maaf, yang jatuh cinta kepada orang yang taat. Dan ternyata akhirnya mereka itu menikah, teman-teman. Ceritanya gini. Ada seorang pemuda, mohon maaf, pemuda ini seorang yang miskin banget, miskin, kere, rabi opo-opo. Mas kan enggak ya? Saya kan taat, masya Allah, muda, taat, bahagia. Tapi dalam hatinya bilang, mencintaimu adalah ketidakmungkinan yang selalu kusemogakan ke orang lain gitu. Karena aku pernah ngutip satu kata-kata ya, tanpa pesan, tanpa pertemuan, tanpa panggilan. Setenang itu mencintai seseorang dengan diam. Cukup aku dan Tuhanmu yang tahu tentang bagaimana aku selipkan keselamatan untukmu dan kebahagiaan untukmu dalam setiap doaku. Keren. Ya. Pembicara ini aja tadi. Tadi pembicara jadi seorang pemuda yang miskin, teman-teman. Dia itu ketika mau berangkat ke masjid selalu melewati rumah perempuan yang sangat cantik rupawan, kembang desa, kembang desa, cantik luar biasa. Tapi mohon maaf, perempuan ini, teman-teman, hobinya itu menggoda laki-laki lain. Perempuan ini masih awam dalam beragama, masih belum tahu soal agama.
Singkat cerita, ketika ada seorang laki-laki lewat ke depan rumahnya perempuan tadi, selalu digoda oleh perempuan tadi. Dan laki-laki yang selalu lewat ke depan rumahnya perempuan ini, selalu terpantik hatinya untuk mendekati perempuan ini. Selalu datang ke perempuan ini, selalu datang. Hingga tiba di mana si laki-laki yang soleh tadi melewati rumah perempuan tadi, karena masjidnya di sini. Ini rumahnya, ini masjidnya, nah rumah perempuan di sini tuh lala. Tidak ada gang lain selain ini, lewat sini. Si perempuan ini lewat, laki-laki ini lewat. Perempuan ini, Mas Rihan ini, misal Mas Rihan perempuan, coba goda aku juga. Hiu ganteng. Ya, gitu. Itu yang termaksud. Iya bener Mas. Hiu ganteng gitu ya. Soalnya aku rapi pinter dulu. Laki-laki ini terpantiklah untuk melihat, hah, gitu. Tapi karena dia soleh, apa yang dia lakukan? Menundukkan pandangan. Mas ini betul, datang. Iya Mas. Mas ini, cantik, ganteng ya, langsung datang. Dilihat, menundukkan pandangan, langsung pergi ke masjid. Berkali-kali dia itu digoda oleh perempuan ini, selalu saja gak berhasil. Saking taatnya laki-laki ini ya, bener-bener pokoknya kita taat banget. Sampai aku heran, kok ya enak ya kisahnya lagi ya. Tapi kisah nyata ya. Dan singkat cerita, karena perempuan tadi sangat penasaran dengan laki-laki ini, wah, ternyata perempuan itu juga suka laki-laki yang penasaran ya, yang rahasia gitu ya. Iya gak sih? Gak tahu ya. Perempuan ini akhirnya menyusun strategi. Strateginya adalah mendatangi rumah sang laki-laki ini dengan kondisi hujan, kayak tadi hujan, tapi hujan lebat, lampunya itu pada mati semuanya, hujan lebat, mengetuk, itu pada kondisi malam hari ya teman-teman, kondisi malam hari, hujan lebat. Perempuan ini mendatangi rumah sang laki-laki lagi, mengetuk pintunya, kata-kata, siapa? Kata laki-laki ini, aku ini perempuan, coba Mas, aku. Jangan gitu Mas. Saya. Iya saya gitu. Laki-laki terbesit, pergilah, aku tidak akan membukakan pintu untuk kamu. Kamu merintih kehujanan, terus bilang, kalau aku mau merintih pintu ini. Kok dingin ya di luar? Aku nggak boleh masuk nih. Nah kan, tadi kan kayak gitu lah kan. Betul. Wanitanya seperti itu kan. Ya, tapi redaksinya agak menggigil ya, kayak kedinginan sangat didramatisir gitu kan. Akhirnya si laki-laki iba teman-teman. Laki-lakinya iba akhirnya membukakan pintu. Subhanallah. Ketika membuka pintu teman-teman sekalian, mohon maaf ya, jangan dibayangin perempuan ini menggunakan baju transparan kehujanan, terlihatlah bentuk tubuhnya itu kayak gitu. Akhirnya si laki-laki ini langsung membuka pandangan, masuklah kata laki-laki, masuklah. Perempuan tadi masuk, mikir kita disinai, enggak. Masuklah, ketika masuk ya teman-teman, laki-laki merasa iba, merasa sedih, kasihan karena kehujanan dan sebagainya. Kemudian perempuan ini dalam hatinya, wih berhasil ya aku iso ternyata mendekati laki-laki ini. Hingga tiba di mana ketika dalam rumah itu, di ruang tamu itu, si perempuan menggoda sang laki-laki. Dia merasa berhasil tuh karena berhasil masuk ke rumahnya dan menggodanya. Aduh aku dingin dan lain sebagainya dengan bahasa-bahasa yang mendayu-dayu. Laki-laki ini secara fitrah pasti tergoda, tergoda. Tapi karena ada burhan itu adalah sebuah petunjuk yang Allah turunkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kayak ada sense, kamu ini salah gitu. Hingga tiba si laki-laki ini masuk ke kamar. Ketika masuk ke kamar, dia dalam kondisi deg-degan karena pasti dari sama manusia beda sama malaikat adalah kita memiliki nafsu laki-laki yang tergejolak teman-teman, tergejolak luar biasa hingga tiba masa di mana dia itu melihat ada korek sama lilin di depan kamarnya, di dekat kamarnya. Dia ngambil korek dan lilinnya itu, kemudian dia keluar dan dia duduk ke sampingnya perempuan tadi. Maksudnya perempuan ini di jauh ya, di situ, laki-laki di sini. Dia menyalakan lilin, teman-teman. Menyalakan lilin. Apa yang dilakukan?
Itu babi ngepet loh ya, nggak mungkin. Plotisnya nih nggak mungkin kayak gitu. Itu Jok Firmawan itu, bukan saya. Ketika kemudian orang itu dihidupkan, alien itu dihidupkan, laki-laki ini memanggang jari jemarinya, dipanggang. Ini nih, ini jari nih dipanggang sampai tercium aroma daging matang, teman-teman. Debus Mas Dimas. Debus ya, Bang? Ya Allah. Debus tuh kayak gitu. Oh, ya Allah. Iya. Sampai tercium daging matang. Kemudian dia bilang, jika aku bermaksiat dengan engkau, bagaimana neraka nanti akan menghajarku. Sedangkan api dunia saja aku tidak mampu untuk mendenialnya. Karena dia saking panasnya itu dia sampai dicabut, api dunia saja tak mampu aku kuasai. Maka bagaimana ketika aku berzina dengan engkau, Allah akan memberikan aku ganjaran neraka, dan itu panasnya berkali-kali lipat dari api dunia. Akhirnya perempuan tadi lari berjerit-jerit lari. Ketika lari, teman-teman sekalian, bertemu sama orang tuanya, dia bilang, plotisnya, ya abi, ya umi, ya abi, ya umi, tolong, kenapa anakku? Tolong nikahkan aku dengan laki-laki tadi. Plotisnya adalah perempuan tadi pengen dinikahi sama laki-laki tadi, dan ending dari kisah itu secara garis besar, perempuan tadi bertaubat, laki-laki ini menikahi perempuan tadi, dan yang ketiga adalah orang tua dari perempuan itu sugih blegedes, kaya raya, dan dia mendapatkan kenikmatan harta juga. Artinya teman-teman sekalian, ini selaras dengan konteks ayat yang kita bawa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan bertakwa, maka Allah memberikan makhraja, jalan keluar, jalan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezeki yang tak disangka-sangka. Laki-laki ini rezekinya adalah apa? Perempuan yang cantik, kemudian dapat ghanimah, kekayaan dari orang tuanya, dan yang ketiga perempuan tadi bertobat dan dia mempelajari agama melalui laki-laki ini. Laki-laki mendapatkan pahala jariah, ilmu bermanfaat bagi dunia. Artinya teman-teman sekalian, pegangan pertama untuk kemudian kita itu melakukan sebuah Ramadan ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan sebuah amalan yang itu sekiranya kita tuh tahu benefitnya, tahu apa yang kemudian kita dapatkan dari amalan ini. Jangan sampai kita tuh melakukan amalan hanya sekadar ikut-ikutan FOMO, taruh ya taruh. Tahajud, karena teman-teman pada tahajud, kajian ya kajian. Padahal lebih dari itu, kita harus mencari juga. Mengapa saya tadi bilang bahwa para ulama juga sepakat ketika kita hendak melakukan sesuatu, jangan buru-buru dilakukan, tapi kita mengetahui dulu mengapa kita melakukan apa yang kita kerjakan. Karena itu menjadi strong way kita, teman-teman, menjadi kekuatan kita, istiqomah kita. Para sahabat dulu, teman-teman, ya, kenapa kemudian istiqomah? Karena mereka itu ya pertama memang hidup zaman Nabi, dekat sama Nabi ya. Yang kedua, karena dia tahu benefitnya. Ketika dia melakukan ini, aku dapat apa? Dia tahu. Kita nggak tahu. Sholat ya sekedar sholat, nggak tahu apa sih dibalik keutamaan sholat. Kita nggak mau cari tahu. Puasa, kenapa sih kita puasa? Kita nggak mau cari tahu, teman-teman. Hingga tiba masa ketika kita melakukan hal itu, amalan itu, teman-teman akan istiqomah. Dan salah satu trigger utama dari berpuasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah, ya, sebagaimana itu adalah cara untuk meningkatkan ketakwaan. Sebenarnya puasa itu, teman-teman, di antara banyaknya adilah lainnya, selain menghindarkan dari nafsu syahwat dan sebagainya, paling utama adalah meningkatkan ketakwaan. Karena memang benar, ketika kita puasa, bawaannya lemes kadang. Walaupun kita nggak relevan ya dengan pemuda tadi ya, Mu'ad bin Afro dan Auf bin Afro ya, kalau soal perangnya gitu, nggak relevan otak kita, nggak sampai. Tapi di zaman sekarang minimal kita, energi kita itu menurun. Dan ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, naudzubillah, tidak melakukan kemaksiatan, kita akan mikir lagi, alah capek aku ngomong. Aku poso loh, pernah nggak sih kita ketika puasa kayak eman-eman aku melakukan kemaksiatan, aku poso soalnya siang kondisiku masih puasa. Pun juga ketika berpacaran, naudzubillah orang-orang di luar sana, pasti POV-nya adalah
kita puasa ya, putus dulu ya, dari sahur sampai maghrib. Setelah itu kita bukber. Nah itu, minimal kita sedikit ada gambaran kenapa puasa itu dilakukan. Karena memang untuk menjadikan meningkatkan ketakwaan kita. Minimal kita takut kalau melakukan kemaksiatan ketika berpuasa. Dan selain strong way, yang kedua, yang ketiga berarti ya. Tadi strong way, taubatan nasuha, dan yang ketiga, ini yang paling utama. Salah satu yang utama ya teman-teman. Manusia itu sebenarnya anak lingkungan. Kita itu adalah gambaran dari lingkungan kita. Pertemanan kita, sahib-sahib kita, akhi ukhti kita, brusis kita. Kita itu gambaran dari mereka, teman-teman. Almaru ala dini qalil, seseorang itu bergantung pada agama sahabatnya. Breakdownnya gini, teman-teman. Tak jam mikir jilid, baik. Ada namanya kaidah akliyah, nakliyah, syaksiyah. Syaksiyah ini adalah kepribadian manusia, akliyahnya adalah pola pikir, nakliyahnya adalah pola sikap, syaksiyah tadi ya, kepribadian manusia. Informasi yang pertama, akliyah, rumus akliyah adalah informasi itu melahirkan sebuah pemikiran. Informasi itu banyak, teman-teman. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, pertemanan kita, apa yang kita dengar, itu informasi. Gak mungkin kita ujuk-ujuk berpikir, gak mungkin, dan mustahil. Tak tanya ke Mas Rehan, Mas Rehan, saya itu anak keberapa? Saya anak keberapa? Pertama. Wow, itu menduga atau tahu? Dugaan. Dugaan. Dia gak berpikir, dia menduga. Kamu dari sini. Aku tak validasi, Mas, saya itu anak kedua dari 3 bersaudara. Saya itu anak kedua, Mas Rehan, saya itu anak kedua dari 3 bersaudara. Tak tanya lagi Mas Rehan, Mas Rehan, saya itu anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Valid, benar, dan tidak ragu-ragu. Itu adalah mikir. Jadi gak mungkin kita tuh berpikir tanpa ada informasi. Pasti ada informasi yang kita terima. Dan mohon maaf, saya sangat tidak sepakat dengan orang yang bodoh sebenarnya. Bodoh itu adalah refleksi dari dia itu malas sebenarnya. Karena loh, kita sama-sama di sekolah, kita dengar. Yang beda nih, ada orang-orang yang berusaha sama orang yang malas gitu. Malas impactnya bodoh, mendengarkan impactnya pintar. Jadi sebenarnya nggak ada orang bodoh, adanya orang malas ini aja. Dan jangan sampai kita di dalam kondisi sekarang ini malas ini. Nah, kembali ke topik. Dari informasi melahirkan sebuah pemikiran, pemikiran melahirkan sebuah keyakinan atau perasaan. Contohnya, mohon maaf teman-teman, punya rencang-rencang sing DNI, mohon maaf ya, suka berpacaran, gibah, terus apa lagi ya? Minum-minum. Judi, Pinjol. judol. Mak, apa? Oh, mana Mas? Trek-trekan. Retekan, material dan lain sebagainya. Durhaka. Masuk neraka. Kan belum mati kita bro. Belum. Misal kita mendapati sebuah lingkungan yang seperti itu tadi, mohon maaf. Kaidah dalam pikiran kita, informasi yang kita terima adalah, ya bro. Sorry. Kalau misalnya kita menerima sebuah masalah, katakanlah masalah apa, gelisah, gundahan, keluarga dan sebagainya, masalah terjadi. Informasi yang kita terima adalah apa? Sesuatu yang mohon maaf tidak baik tadi. Halah bro, wes to bro, masalah carry, penting kok BC, udut sih lu. Mohon maaf ya, saya tidak menyalahkan udut ya, cuman saya mengharapkan itu soalnya. Jadi barangkali ada yang dari ma'ruf dan sebagainya, mau silakan. Ayo bro, berpacaran bro, punya cewek itu asik loh bro, punya temen. Ketika gabut ini kan chat tadi, jadi kan enak. Ketika kalau saya kamu udah buka belum ini buka background. Nah, itu ketika kita menerima sebuah informasi yang seperti itu, setelah kita terima dalam pikiran kita bahwa memang pacaran itu adalah benar, misal kita akan yakin, perasaan kita yakin, oh jangan-jangan itu sumber solusi ternyata. Lanjutannya adalah apa? Itu akliyah. Akliyah itu pola pikirnya sudah terbentuk.
Setelah kita yakin, setelah perasaan kita main, masuklah ke nakliyah. Apa itu nakliyah? Pola sikap. Sikap itu apa? Tindakan. Setelah kita meyakini bahwa pacaran itu benar, naudzubillah, kita akan bertindak. Ya wes, boleh pacar, boleh kongko-kongko kayak gitu, boleh miras, boleh ini itu dan lain sebagainya. Naudzubillah. Dan hal itu ketika dilakukan secara terus-menerus menjadi sebuah habit, kebiasaan. Kebiasaan itulah yang menjadikan kita memiliki syaksiyah. Apa itu syaksiyah? Kepribadian manusia. Mohon Mas Bri, tinggal 5 menit lagi nih, soalnya di sini kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke. Dan sebaliknya teman-teman sekalian, ketika kita punya circle pertemanan yang baik, soleh-soleha, taat sama Allah, ketika kita curhat sama mereka, Allah gelisah ya, bro, sis, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu gak akan membebani kamu sesuai dengan kadar kesanggupan kamu. Pasti Allah akan menjaga kamu, pasti Allah akan mencintai kamu, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kamu. Misal lagi, bro, pacaran enak nih, misal, bro, emang nikmatnya pacaran tuh hanya sekadar beberapa saat, tapi nanti endingnya apa? Endingnya nguras tenaga kamu, endingnya nguras duit kamu, nguras sosial kamu kepada teman yang lainnya. Dan paling endingnya adalah apa? Allah akan memasukkan kamu ke dalam sesuatu yang Allah sudah janjikan, neraka. Dan mohon maaf, tambahin lagi. Nah, pacaran nikmati, pacaran nikmat. Coba lihat kalimat ini teman-teman sekalian. Coba lihat hadis ini. Ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, baik itu pacaran, tidak menggunakan kerudung dan lain sebagainya, orang tua kita yang tidak salah apa-apa teman-teman akan ditarik oleh malaikat Zabaniyah. Ditarik malaikat Zabaniyah yang awalnya hendak dia itu masuk ke dalam surga, ditarik Zabaniyah, dimasukkanlah kepada neraka dan dimintalah dia untuk dipegang batu yang bersumber dari neraka sampai melepuh kepalanya. Jadi ketika teman-teman cinta dan sayang sama orang tua, maka hendaknya dia melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Karena impact dari kemaksiatan itu jangkanya panjang teman-teman. Nikmatnya di awal, jangkanya nggak enaknya di akhir. Beda dengan ketaatan. Ketaatan di awal ini, effort, tarweh, tahajud, kemudian duha, apalagi sholat 5 waktu, menguras tenaga dan sebagainya. Hingga tiba di mana teman-teman akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Ketenangan jiwa aja, ketenangan jiwa. Apa yang teman-teman minta Allah kabulkan. Ada beberapa list yang memang saya buat teman-teman. List yang kadang-kadang tidak make sense terkait dengan ketika aku makan ini, bener gak sih aku dapat ini? Tak tulis teman-teman. Ketika aku makan ini, apa dapat ini? Dan ternyata diantaranya benar. Salah satunya adalah, ya Allah, aku pengen umroh, tapi aku enggak, tapi duitku enggak nyanda. Aku melakukan janji Allah dengan tadi dia bilang, Mas Rehan bilang tadi di awal, sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia lain. Ketika kita diminta oleh Allah kalau kebermanfaatan, Allah sudah melihat kita tuh baik. Dan ketika apa yang kita minta sama Allah, Allah akan kabulkan. Dan beberapa waktu silam, Allah memberikan hadiah umrah secara gratis. Itu diantaranya. Dan hal ini bukan saya sombong, naudzubillah. Saya hanya pengen mendevelop ke teman-teman bahwa saking indahnya kasih sayang Allah ketika kita melakukan sebuah ketaatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tunggulah apa yang teman-teman list, insya Allah pelan-pelan akan terkabulkan. Tapi rumusnya tadi taat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat sama Allah, Allah akan memberikan makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezeki yang tak disangka-sangka. Terus yang kedua, yang keempat, terakhir, meluruskan niat. Ketika kita berpuasa, lurusin niat. Innama a'malu binniyat. Sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau kita udah tahu, gini, aku punya teman, dia itu udah tahu benefitnya apa, dia itu udah tahu ilmunya apa, dia itu udah tahu
fikih, pemahaman semuanya tahu, tapi niatnya nggak lurus, dan dia tidak mendapatkan sebuah keajaiban yang Allah turunkan tadi. Curhat dengan aku, nah niatnya apa bro? Kalau ngono bro, jadi enak cewek sing tak senengi gitu. Kadang-kala aku kemudian ke masjid buru-buru karena ada cewek yang aku sukai. Itulah kenapa keajaiban tidak tersampaikan. Karena ketika kita mengingatkan sesuatu karena Allah, maka itu akan sesuai dengan pasangan kita. Dan ketika kita mengingatkan sesuatu karena dunia, apalagi manusia, maka kita akan sebatas sampai ke situ aja. Dan kita tidak mendapatkan sebuah keajaiban yang Allah turunkan. Maka ketika kita hendak melakukan sesuatu hal nanti ke depannya, soal berpuasa dan sebagainya, niat yang lurus, ketahui dulu keutamaannya, dan tadi juga udah tak breakdown beberapa keutamaan dari puasa, dan semoga hal itu bisa menjadikan kita istiqomah hingga kita bergandengan tangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Mas Rizal. Ya, menarik teman-teman. Kita tadi sudah membahas tentang dari mulai Abu Jahal tadi ya, yang beliau adalah seorang yang sangat membenci Rasulullah, mengejek, terus mencaci dan sebagainya, dan kita juga dipaparkan satu-satu cerita tentang sahabat Nabi yang dia itu ketika tangannya putus dan sebagainya, dia itu tidak merasa, oh aku harus pulang, aku udah gak bisa perang lagi, tapi dia masih gigih dan teguh untuk gimana caranya dia itu bisa ikut berperang lagi gitu. Tapi menarik Mas, kita kan lagi bahas Ramadan nih kan. Sering banget aku tuh menemui di kehidupanku itu kalau perbedaan tentang apa ya bahasanya, kayak sorry Mas Gusti kan dari Muhammadiyah ya. Pernah nggak sih ngerasa kalau kenapa ya kok pemerintah sama Muhammadiyah itu kalau untuk penentuan tanggal 1 Ramadan itu mereka tuh agak berbeda gitu. Nah, apakah itu merupakan sebuah perpecahan atau itu merupakan kekayaan dari Islam itu sendiri? Kalau menurut Mas Gusti? Ya, Robi Soleh Saudari, wa Islamri, wa Jatami Sanjir Komori. Sebenarnya teman-teman sekalian, hal demikian itu adalah metode dalam penentuan puasa. Ada dua, Rukyatul Hilal sama Hisab. Dan teman-teman sekalian, itu hanya metode sebenarnya. Rukyatul Hilal itu adalah ketika kita melakukan sebuah puasa, kita harus melihat hilalnya dulu langsung ini sudah waktunya berpuasa atau belum, itu langsung, itu Rukyatul Hilal. Dan itu dilakukan pada zaman Nabi. Nah, yang kedua ada namanya Hisab. Hisab itu adalah sebuah metode penentuan puasa dengan menggunakan hitungan astronomi. Jadi itu udah kelihatan teman-teman, ini puasa misal besok tanggal 18 misal puasa, besoknya tahun depan udah kelihatan. Dan itu adalah metode yang sama-sama dibenarkan, karena yang pertama tunggangannya adalah Rukyatul Hilal itu karena Nabi, karena itu memang sunnahnya Nabi. Beliau itu melihat secara dari ini ya, matahari ya, melihat langsung ke matahari menggunakan stetoskop dan lain sebagainya. Tapi di Hisab itu ada tunggangan dalilnya. Tunggangan dalilnya adalah mengikuti zaman. Sesuatu kaidah itu mengikuti zamannya. Kalau kita bertanya soal transportasi, Nabi menggunakan unta. Nah, kenapa kita menggunakan motor? Bid'ah dong. Itu metode aja. Metode untuk menjemput amalan. Ada nih bapak-bapak nyeselin tenan, numpak motor terus nganggo helm kayak Cina. Ditegur sama orang. Pak, gue helm Pak. Loh, sunah Nabi. Nabi gak pakai helm mobil. Ya gak gitu loh, gue helm loh, pakai motor gimana tuh aturannya gini. Ya seperti itu teman-teman. Itu hanya metode, bukan amalan, bukan sesuatu yang harus kita harus. Nah tadi tak bilang, ketika kita melakukan sebuah amalan, jangan dulu buru-buru melakukan. Tapi kita ketahui dulu mengapa kita mengerjakan amalan ini. Metodenya apa tuh?
Dan itu hanya metode, hanya sekadar metode. Jadi nggak ada hubungannya antara khilaf ulama, kenapa ulama berbeda, tidak ada. Beberapa ulama mengatakan itu hanya metode. Yang tunggakan pertama punya Hilal itu karena kembali ke zaman Nabi. Zaman Nabi itu sebenarnya memang harus melihat di langit. Bisa karena perkembangan zaman. Hanya sekadar itu. Yogen. Tapi semua itu ada kelemahannya. Yang pertama, Ruqyatul Hilal itu kalau misalnya dalam kondisi cuaca buruk, dia ketok. Ini orang ketok itu sih kan. Posone piye? Ayo. Ora poso ya. Enggak. Dikenapi 30. Dikenapi kalau nggak kelihatan dikenapi 30 hari puasanya. Bisa langsung menentukan, langsung ditentukan wis iki paten. Dan kalau pengen aman, main zona aman, ya udah ikutin pemerintah. Udah sebatas itu aja, ikutin ulul amri, ikutin pemimpin kita. Mereka itu nggak bodoh-bodoh teman-teman. Mereka itu juga melihat hilal itu juga ada dari MUI, ada dari beberapa sudut pandang. Orang-orang MUI itu nggak orang-orang yang mohon maaf bodoh-bodoh, enggak. Pasti itu adalah orang-orang tertinggi. Kayak gitu. Hanya saja sekadar kita itu termakan stigma. MUI saya kok ini ya, si kui kok ini ya, kok ini ya. Kita hanya termakan itu hanya oknum aja. Kalau kita melihat detail, saya pernah melihat MUI mas, itu debat soal syariat. Jadi landasan dasarnya itu apa? Bla 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 bla. Debat bukan debat secara ini menyudutkan ya, tapi debat mencari sebuah kebenaran. Bunyi kayak gini. Nabi itu suka amalan sedikit tapi konsisten, istiqomah. Bagaimana cara kemudian kita itu supaya bisa tidak merugi? Ya kita melakukan sebuah amalan yang terus konsisten dan istiqomah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ada sebuah metode, ya. Ini metode ya teman-teman. Metode. Ada yang tahu Atomic Habit? Karya James Clear. Atomic Habit. Ada sebuah buku yang bagus untuk bagaimana kita tuh melakukan sebuah kebiasaan baik. Yang pertama adalah make it obvious, terlihat, jelas. Yang kedua, make it attractive. Yang ketiga, make it easy. Dan yang keempat, make it satisfying. Selain kita sudah menerima sebuah strong way, kadang-kadang kita malas melakukan loh. Misalnya kita udah tahu keutamaan puasa, kita udah tahu keutamaan tahajud, kita udah tahu keutamaan duha, tapi kadang-kadang di dalam pikiran kita dan benak kita dan tubuh kita males, pol. Nah, metode ini. Yang pertama, make it obvious. Contoh, amalan kita bawa, misal membaca Al-Quran. Bener dong, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, petunjuk manusia. Apalagi di bulan Ramadan turunnya Al-Quran, yang kita perbanyak yang membaca Qurannya itu. Nah, bagaimana cara kita membaca Quran secara banyak dan konsisten dan kemudian bisa kita pahami dalil dan sebagainya? Yang pertama, make it obvious, jelas ini, terlihat. Contoh, ketika kita tidur, ketika kita hendak melakukan sesuatu, taruh barang yang tidak kita lakukan itu terlihat di mata kepala kita. Misalnya, biasanya di samping tempat tidur itu ada locker gitu kan. Biasanya locker itu ada HP, headset, sama renungan malam. Bisa ada itu, taruh Quran di sana sebagai trigger, terlihat. Dan ketika kita bangun, lihatnya Quran, bukan HP. Nah, hindari distraksi. HP, distraksi ini buang jauh-jauh di tempat yang itu tidak terlihat. Contoh, di silent. Contoh. Aku nggak bisa mendeskripsikan rumah teman-teman ya. Cuman yang paling logis adalah kalau saya taruh di lemari, kemudian di silent atau di mode pesawat. Teman-temannya berangkas, masuk ke berangkas, terus kodenya diganti atau gimana lah, kita kasih tahu untuk orang rumah. Jangan kasih tahu aku send ini sebelum aku selesai melakukan amalan ini. Wah, malah keren itu. Pokoknya intinya distraksi ini di tempat yang itu tidak terlihat. Jangan sampai itu terlihat. Kecuali kalau sudah melakukan amalan dan itu baru tak apa-apa berikan untuk
info dan sebagainya, info atau Uber atau apa. Pertama, yang kita view, kita lihat jelas ya, bangun gue Quran, atau nge-trigger tuh, ingin membaca Quran, kita lihat dulu aja. Yang kedua, make it attractive. Apa attractive itu? Memikat atau buat semangat. Melakukan sesuatu yang menyemangati. Make it attractive. Make it attractive itu adalah kita membaca Quran sing sesuai dengan apa yang kita suka. Misalnya, Mas aku suka Anas, Al-Falaq, Kulhu, Al-Ahad. Ya udah itu aja, nggak apa-apa. Melakukan sesuatu amal yang kita suka aja dulu. Oh jualan langsung yang Al-Baqarah, surah Al-Hud kita nggak tahu apa ini, nggak paham ini. Jadi yang kedua, cari yang memang itu adalah surat yang relevan dari hati kita, yang kita butuhkan. Contoh ya, Al-Mulk. Al-Mulk itu kan ketika kita dibaca sebelum tidur itu, diantaranya keutamanya adalah menyinari kita dalam kubur nanti. Al-Mulk. Contoh lagi apa? Al-Kahfi, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang kita perlu cintai aja, yang kita perlu sukai, atraktif. Dan yang ketiga, make it easy. Mudah, gampang. Jangan sampai teman-teman awalnya fokus maksimal, besok selalu males. Udah, kita patok aja, kita tulis aja. Maksimal sehari 1 halaman, wes. Jangan ditambah, jangan dikurang. Maksimal 1 halaman, udah. Seminggu baru tambah 2. 3 minggu, kalau mingguan lama ya, misal 3 hari lah, 3 hari nambah 2, 3 hari kemudian nambah 4, 3 hari kemudian nambah 8, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Make it easy, mudah, menyenangkan, dan jelas. Dan yang ketiga, satisfying, kepuasan. Kepuasan dimaksud adalah apa teman-teman sekalian? Selain teman-teman mendapatkan sebuah benefit dari Allah langsung, teman-teman juga harus menciptakan sebuah kepuasan. Ketika achieve dari surat-surat ini, apa yang aku dapatkan? Self-rewardku apa? Contoh misal, ketika aku menyelesaikan setengah juz, aku bakalan check out di Shopee di harga 50.000 misal. Apapun di harga 50.000. Jadi kasih. Dalam sudut pandang kita kasih reward ke kita. Kalau saya pribadi, kalau ditanya secara pengen makan enak, udah gitu. Apa sih tak pengen itu? Aku makan enak. Apapun itu hanya self reward. Dan kebanyakan Gen Z dan milenial sekarang self rewardnya itu setiap hari termakan dengan konsep slow living itu. Wah, slow living, solo living. Setiap hari di kafe, WF lah, WFC. Padahal cuma buka tablet, tutup tablet gitu. Banyak sekali termakan itu. Nah itu. Jadi ini kalau teman-teman melakukan sebuah amalan itu jelas dulu, selain strong way ya, strong way udah dapat, kita lihat, setelah terlihat melakukan dengan menyenangkan, yang teman-teman suka, dan yang ketiga easy, mudah, dan yang kelima kasih reward ke teman-teman, apapun itu, kasih reward, seperti itu. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Oke Mas. Pertanyaan terakhir. Lanjut, ada nggak? Kak mau tanya, apabila puasa kita batal, apakah puasa kita di hari itu perlu untuk dilanjutkan atau tidak? Pertanyaan menarik. Ini aku bisa jawab ini. Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya sama Mas. Bahkan orang lewat ini kalau mirip, aku seperti Iya. itu. Kayak misal pertanyaannya, umur pakai kuah bakso boleh nggak? Juga. Kalau nggak boleh, tapi aku bilang memang nggak boleh gitu loh. Oke. Mungkin Nggak gini. Mungkin gini ya. Mau tanya apabila puasa kita batal, apakah puasa kita di hari itu perlu untuk dilanjutkan atau tidak? Kalau lupa sih, oke ya. Dilanjutkan nggak apa-apa. Ini ya kalau ingat, paham, tahu 12K ya oleh. Nah, kalau logis nggak boleh seperti itu. Tapi ini ya teman-teman, aku berani menyampaikan ini. Jadi dalam sebuah amalan itu